Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Ardana, NIM 202303101087, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan, Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Mohon maaf, izin share screen. Baik, kali ini kita akan membahas pengertian dari oksigenasi. Oksigenasi sendiri merupakan unsur yang sangat vital dan penting yang berperan dalam proses tubuh manusia. Di oksigenasi ini ada proses dan peran sistem pernafasan. Peran sistem pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama respirasi internal dan yang kedua respirasi eksternal. Respirasi internal dibagi menjadi 4. Yang pertama ventilasi, yang kedua difusi, yang ketiga perfusi, dan yang keempat transportasi. Untuk jalurnya dibagi menjadi 2, yaitu jalur bagian atas, meliputi hidung, mulut, faring, dan laring. Untuk jalur bagian bawah, yaitu trakea, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkus tersier, terminal bronkus, dan alveoli. Mekanismenya ada 2. Yang pertama, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu proses masuknya oksigen diawali dengan dinding dada mengembang, diikuti kontraksi diafragma sehingga diafragma terdorong ke bawah menyebabkan tekanan darah paru-paru kecil. Yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi merupakan dinding dada mengempis diikuti dengan relaksasi diafragma menyebabkan terjadinya tekanan di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan di atmosfer. Perbedaan itu menyebabkan CO2 di paru-paru keluar ke atmosfer. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ventilasi. Yang pertama, perbedaan tekanan atmosfer dan dari paru-paru. Ada 3, yaitu tekanan atmosfer, tekanan intrapulmonal, dan tekanan intrapleural. Yang kedua, compliance atau kemampuan untuk meregang merupakan sifat yang dapat diregangkannya paru-paru dan dinding dada. Untuk yang ketiga, tekanan surfaktan. Yang keempat, kemampuan otot-otot pernafasan. Ada 2, yaitu inspiratory musculus, ada utama dan tambahan. Untuk yang utama, diafragma,
interkostal eksternal. Dan untuk yang tambahan, scaneus, sternocleidomastoideus, dan pectoralis minor. Untuk yang expiratory musculus hanya ada tambahan saja, yaitu intercostalis interna dan abdomen musculus. Yang kelima, pengaturan nafas. Pengaturan nafas dibagi menjadi 3. Yang pertama, neural regulation atau sentral. Yang kedua, chemical regulation. Yang ketiga, non-chemical regulation. Faktor lain yaitu kehamilan, obesitas, kelainan muskuloskeletal, seperti konfigurasi struktural yang abnormal. Contoh penyakitnya yaitu pectus excavatum dan kifosis. Untuk yang kedua, trauma. Contoh penyakitnya seperti Weill test. Untuk yang ketiga, penyakit otot seperti distrofi otot. Untuk yang keempat, penyakit sistem pernafasan seperti myasthenia gravis dan GBS. Untuk yang kelima, perubahan sistem saraf pusat. Pengaruh penyakit kronik dibagi menjadi 2, yaitu PPOK atau penyakit pada penyakit paru obstruktif kronik dan TB paru. Faktor perkembangan yang pertama, bayi prematur. Yang kedua, bayi dan toddler. Yang ketiga, anak usia sekolah dan remaja. Yang keempat, dewasa muda dan pertengahan. Dan yang terakhir, dewasa tua atau lansia. Faktor perilaku meliputi nutrisi. Nutrisi seperti makanan 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, exercise. Exercise ini contohnya seperti olahraga. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, substans abuse seperti alkohol dan obat-obatan. Penyakit organisasi yaitu seperti sesak dan batuk. Untuk pengertian batuk sendiri yaitu gejala umum penyakit pernafasan sebagai mekanisme pertahanan diri. Etiologinya yaitu stimulasi refleks batuk oleh benda asing yang masuk ke laring. Jenis penyakit batuk dengan gejala yang mencolok seperti bronkus kronik, asma, tuberkulosis, dan pneumonia. Mekanisme batuk. Impuls saraf dikirim melalui saraf vagus ke medula. Yang kedua, terjadi inspirasi berat sekitar 2,5 liter. Yang ketiga, epiglotis dan glotis menutup. Yang kedua yaitu sesak nafas. Sesak nafas merupakan istilah yang umum diaplikasikan pada sensasi yang dialami oleh individu yang mengeluhkan sensasi pernafasan yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Mekanisme sesak dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinyal aferen. Yang kedua, sinyal eferen. Yang ketiga, pemrosesan informasi pusat. Tanda klinisnya yaitu kesulitan bernafas atau ketidaknyamanan pada dada, mengi hingga stridor, cyanosis, pola nafas tachypnea, bradypnea, usmaul, synesthesia, dan agitasi.
penilaian sesak. Penilaian sesak yaitu visual analogic scale atau skala analog visual, skala Brock yang dimodifikasi, skala sesak medical research, Baseline Diepsnue Index, dan Transitional Diepsnue Index. Untuk manajemen sesak, yang pertama, mengobati penyakit yang mendasari dan menghilangkan gejala. Yang kedua, suplai oksigen. Yang ketiga, terapi farmakologi. Yang keempat, rehabilitasi paru. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan non-farmakologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.